kita tahu di Aceh juga stunting masih tinggi. Iya, di Aceh itu kan 1 dari 3 anak ternyata masih stunting. Nah, stunting ini ternyata seiring berjalannya usia dia punya resiko obesitas di kemudian hari. Mari kita edukasi diri kita, edukasi keluarga kita agar kita punya kecerdasan dalam memilih apa Betul. yang kita pakai, apa yang kita makan untuk kita dan keluarga kita. Betul. Kita itu harus melakukan aktivitas fisik itu secara menyenangkan gitu ya, dari yang awalnya terpaksa sampai akhirnya menjadi hobi, karena aktivitas fisik ini katanya juga bisa menghilangkan stres ya. Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Amulano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raspendika Tamerno. Kembali bersama saya Anissa yang akan menemani podcast hari ini untuk 30 menit ke depan. Nah, di sini Nisa tidak sendiri, tetapi Nisa akan ditemani nih oleh 2 narasumber kita yang keren-keren banget. Yang pertama ada Ibu Maisara dari Dispora Kota Banda Aceh. Halo, selamat siang Bu Sarah. Siang Mbak Nisa. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat sekali Mbak Nisa. Nah, di sini juga hadir bersama kita ada Dr. Natasha Pibi dari UNICEF Aceh. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang, Mbak Nisa. Gimana nih dokter kabarnya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Harus semangat nih ya. Semangat. Nah, teman-teman, hari ini kita ada podcast nih tentang obesitas. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang aktivitas fisik, resep lawan obesitas. Nah, menarik bukan? Yang nantinya kita akan kupas tuntas nih tentang obesitas bersama 2 narasumber kita. Nah, sebelum itu Nisa ingin kasih tahu nih sama teman-teman bahwa obesitas itu apa sih? Kenapa sih perlu kita bahas dan kita kupas tuntas obesitas ini? Dan bagaimana di Aceh sendiri terkait dengan obesitas. Nah, obesitas itu adalah kelebihan berat badan yang ditandai dengan indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter kuadrat. Nah, untuk data sendiri nih di Aceh, untuk kelebihan berat badan itu pada anak-anak usia 5 sampai dengan 12 tahun mencapai 17%. Sedangkan pada orang dewasa itu mencapai 39%. Jadi betul-betul hal yang perlu kita bahas nih. Nah, untuk itu Nisa ingin tanya dulu nih sama Dokter Tasya mungkin ya, berdasarkan data tadi nih, dokter. Jadi kan kita tahu nih dokter bahwa data di Aceh sampai 39 dan anak-anak 17%. Itu bagaimana dokter? Apakah benar nih datanya kan Nisa dapatnya dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Jadi kayak kita lihat lagi, benar nggak sih datanya itu? Betul. Dan seberapa besar sih ancaman obesitas ini sendiri untuk Indonesia, terutama di Aceh nih dokter? Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Jadi memang untuk angka kelebihan berat badan dan obesitas yang sudah disampaikan tadi itu benar ya, karena ini sebenarnya hasil dari survei Kesehatan Indonesia. Di dalamnya ada beberapa indikator, misalnya status gizi ya. Jadi masalah ini sebenarnya berkaitan juga dengan masalah gizi lainnya gitu ya. Salah satunya misalnya kita tahu di Aceh juga stunting masih tinggi. Iya, di Aceh itu kan 1 dari 3 anak ternyata masih stunting. Nah, stunting ini ternyata seiring berjalannya usia dia punya resiko obesitas di kemudian hari. Jadi memang ini lagi meningkat nih ya. Dan tadi ada satu data yang menarik yang disampaikan, yaitu untuk dewasa di atas 18 tahun, kalau 39,9% itu kan 4 dari 10 ya. 4 dari 10 orang dewasa di Aceh ya, itu data Aceh, di atas 18 tahun ternyata kalau nggak kelebihan berat badan ya sudah obesitas.
gitu. Dan kalau kita lihat akar penyebabnya, ternyata ada data-data lain juga dari hasil survei kesehatan Indonesia ini yang mendukung, misalnya tentang pola makan. Jadi kalau kita lihat ada data terkait dengan konsumsi buah dan sayur, misalnya. Kemudian ada juga data terkait dengan konsumsi makanan dan minuman berpemanis nih, Bu Sarah. Jadi ternyata, misalnya kita ambil satu contoh aja, yang konsumsi minuman berpemanis itu baik di usia anak-anak 3-4 tahun, jadi balita ya, terus remaja dan juga orang dewasa, ternyata itu sama. 1 dari 2 orang di kelompok usia tersebut, ini angkanya di atas 50% semua. Jadi 1 dari 2 orang, baik usia anak-anak, dewasa maupun remaja, itu ternyata minum minuman berpemanis lebih dari 1 per hari. Nah, Lebih ya dokter ya? iya. Jadi kalau 1 dari 2 orang ini 1, 2, 1, 2, jadi banyak banget ya. Ini kalau nggak bisa berubah ke depan, kita bisa prediksi bahwa angka kelebihan berat badan dan obesitas ini akan terus meningkat. Jadi ini mengancam sebenarnya. Sangat mengkhawatirkan ya dok. Sangat mengkhawatirkan, betul Bu Sarah. Ya. Oke, tadi menarik sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Dokter Tasya bahwa 4 dari 10 itu mengalami obesitas ya dokter ya? Iya, kelebihan berat badan dan obesitas. Ya. Kelebihan berat badan dan obesitas maksudnya teman-teman. Nah, tadi juga dampak lainnya dari minum ya. Minum minuman yang manis-manis nih. Nanti kita juga mungkin akan edukasi sedikit bagaimana cara membaca label gizi. Betul. Ya di akhir ya. Nah, mungkin Nisa lanjut lagi nih dokter. Tadi kan udah dibilang bahwa dampaknya itu apa? Datanya itu tinggi. Nah, Betul. terus dampaknya obesitas sendiri itu apa sih dokter gitu? Kenapa dia itu menjadi ancaman gitu? Iya, jadi ini terkait dengan produktivitas ya, nanti bisa juga sama Ibu Sarah ya. Yang pertama terkait dengan produktivitas. Jadi memang ternyata produktivitas untuk dengan orang-orang dengan yang kelebihan berat badan dan juga obesitas ini ternyata sedikit berbeda dengan misalnya orang-orang yang tidak, karena kan berhubungan dengan mobilitas dan lain sebagainya. Dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya yang terkait dengan resiko penyakit metabolik ya tadi Ibu Sarah, dan juga penyakit tidak menular, misalnya penyakit tidak menular lainnya, misalnya jantung, kemudian diabetes mellitus ya, dan gangguan hormon lainnya gitu. Nah, menarik sekali nih teman-teman. Mungkin Nisa mau tanya ke Bu Sarah nih kali ini ya. Tadi kan udah dibilang tuh kayak penyakit metabolik kayak diabetes ataupun penyakit jantung koroner. Nah, di sini Nisa pengen tanya nih. Tadi kan sesuai tema kita juga nih, aktivitas fisik, resep lawan obesitas. Nah, kenapa sih Bu kita perlu melakukan aktivitas fisik? Apa sih pentingnya gitu melakukan aktivitas fisik ini sendiri? Ya, bicara soal aktivitas fisik itu kan artinya kita bergerak ya. Jadi idealnya tubuh kita ini akan menyerap makanan yang kita makan yang hanya dibutuhkan saja. Sedangkan kita makan tentunya bukan hanya yang diperlukan tubuh, tapi yang kita inginkan. Sehingga akhirnya tubuh kita tuh tidak seimbang. Tentunya karena kalori yang masuk sangat besar, tentu harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, itulah akan menyebabkan penumpukan lemak. Jadi untuk mengeluarkan itu makanya harus melakukan aktivitas fisik. Karena kenapa tadi pertanyaan Nisa, kenapa penting sekali itu aktivitas fisik mencegah obesitas? Karena obesitas itu sendiri muncul karena sangat kurangnya dari aktivitas fisik, saya kira gitu. Jadi kita harus berupaya bagaimana tubuh kita ini seimbang. Jadi kita harus melakukan aktivitas fisik untuk mengeluarkan kalori-kalori yang kurang supaya tidak berat badan naik dan akhirnya obesitas. Oke. Gitu.
Nah, kalau untuk jenis-jenis aktivitas fisik sendiri nih, Bu, yang bisa kita lakukan, karena kan kita tahu bahwa aktivitas fisik ini sangat banyak ya. Nah, mungkin dari Bu Sarah bisa Bu menyampaikan kepada teman-teman nih, apa saja sih aktivitas fisik? Ya, emang benar ya, aktivitas fisik itu banyak ya. Bahkan aktivitas hari-hari kita juga bisa Betul, dikatakan betul. aktivitas fisik. Betul. Jadi mungkin bisa kita kategorikan aktivitas fisik itu ada yang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kemudian ada aktivitas latihan Betul, fisik, betul. kemudian ada namanya aktivitas olahraga. Betul. Apa perbedaannya itu? Kalau aktivitas yang kita bilang tadi aktivitas hari-hari seperti kita mungkin berjalan kaki, pergi kantor, di kantor ada tangga, kita naik tangga, lebih memilih tangga lah daripada naik eskalator atau lift. Iya. Kemudian apalagi kita misalnya yang kedua aktivitas fisik yang latihan ya, kita berenang. Berenang. Sedangkan olahraga sendiri apa bedanya dengan latihan fisik itu berbeda ya. Betul. Kalau olahraga itu mungkin lebih terstruktur, Betul. ada waktunya, ada peraturannya seperti Betul. bermain bola gitu. Dan kalau ditanya mana yang paling efektif untuk mencegah obesitas, itu bergantung lagi kepada mungkin usia, bergantung lagi kepada jenis kelamin, dan bergantung juga mungkin dengan aktivitas keseharian. Nah, bisa jadi efektif buat si A belum tentu efektif buat si B gitu. Betul, betul. Bisa jadi misalnya pegawai yang lebih sering duduk, tentu aktivitas fisik yang dia butuhkan lebih banyak supaya kalorinya tuh lebih terbakar gitu. Betul, betul. Nah, jadi efektifnya itu sangat bergantung dengan hal-hal tadi. Ya, berarti aktivitas fisik itu tergantung dari jenis kelamin ya, dari usia gitu ya. Nah, mungkin untuk yang dianjurkan nih, durasi aktivitas fisik, tadi kan berdasarkan usia, jenis kelamin, mungkin dari Dokter Tasya. Iya, jadi tentunya berbeda ya kalau dari anak-anak misalnya ya, kemudian remaja ya, remaja dan orang dewasa di atas 20 tahun. Jadi kalau kita lihat itu biasanya anak-anak, misalnya anak SD gitu ya, minimal 30 menit per hari. Nah, 30 menit per hari gitu ya. Nah, bagaimana dengan remaja? Remaja ini kan kita kenal dengan fase pertumbuhan cepat kedua gitu kan ya. Aktivitas fisik yang lebih ini sebenarnya baik untuk merangsang pertumbuhan tulang mereka sendiri kan, tulang, otot kan gitu. Apalagi kalau diikuti dengan asupan gizi yang baik, jadi bahan bakarnya ada, bahan bakunya ada, tinggal mesinnya nih gitu kan. Jadi untuk remaja sedikit lebih tinggi, yaitu 60 menit per hari minimal. Nah, kemudian bagaimana dengan dewasa? Dewasa di sini minimal 150 menit per minggu. Nah, iya, dengan catatan bahwa tentunya disesuaikan juga dengan yang dewasa di atas 20 tahun ya. Karena kalau remaja sampai 19 tahun. Nah, dengan catatan tadi tentunya disesuaikan juga dengan punya kondisi medis tertentu atau tidak. Jadi misalnya kalau udah punya sakit jantung tentunya berbeda dengan yang tidak sakit jantung misalnya. Demikian. Oke, berarti kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing ya. Betul. Jadi disesuaikan. Kalau sanggup silakan gitu ya. Iya. Nah, Dokter Tasya sendiri nih sama Bu Sarah nih, aktivitas fisik apa sih yang disukai gitu kan? Kalau saya sih jalan. Jalan kaki. Iya. Kalau Bu Sarah Jalan, sendiri? nge-gym, Sama kita dokter. Oh gitu. Saya Suka jalan di mana Bu Sarah? Saya kelilingin kompleks rumah setiap pagi. Kompleks, iya. Paling 1 jam kurang gitu. Oh, Terus gitu. selalu insya Jadi sama teman-teman. Bisa juga suka jogging. Iya, Yang jogging. itu di Di Car Belang Free Day, Padang. Belang Padang. Kalau Iya. Car Free Day ada juga, ada senam nih di Car Senam. Free Day. Senam ya. Iya. Nah, Dokter Tasya, Nisa nih ada dengar-dengar nih tentang aksi bergizi dan GGS. Katanya itu berhubungan juga dengan salah satu langkah pencegahan obesitas. Betul, betul. Nah, itu apa sih dokter gitu? Iya. Aksi bergizi, GGS, apa Iya. sih hubungannya gitu Iya. dengan pencegahan Betul. obesitas? Ya, baik. Jadi sekarang ini kan kalau aksi bergizi kan sebenarnya bagian dari komponen gizi di program
sekolah madrasah dan daya sehat ya. Nah, ini program pemerintah. Kemudian ini nanti di dalamnya salah satu komponen tersebut ada yang mungkin sudah kita tahu bersama ya, minum tablet tambah darah, pendidikan gizi dan aktivitas fisik ya. Tentunya tablet tambah darah dengan sarapan juga. Nah, sekarang ini juga sudah mulai masuk namanya pendidikan gizi untuk anak usia sekolah. Jadi sasarannya anak SD. Kalau tadi itu SMP, SMA, madrasah dan daya ya, yang aksi bergizi. Nah, untuk anak usia sekolah juga sudah mulai ada nih. Pemerintah kita di Indonesia kan sudah mulai punya nih indikator-indikator yang baik terkait pencegahan obesitas, termasuk di usia anak usia sekolah. Nah, beberapa kementerian juga punya inisiatif melalui namanya Gerakan Sekolah Sehat atau GSS ya. Jadi GSS ini ada 5 komponen di dalamnya, sehat fisik salah satunya. Selain tentunya sehat imunisasi, sehat lingkungan, sehat gizi, dan sehat mental gitu. Nah, ini semua baik karena menyasar di kelompok-kelompok usia yang tadi yang mengalami resiko ya. Gitu. Ya, mungkin di Aceh sendiri nih dokter, untuk yang aksi bergizi itu sendiri bagaimana dok? Iya, jadi memang seperti yang sudah kita ketahui, aksi bergizi yang merupakan program nasional memang didukung oleh 4 kementerian setidaknya ya. Ini diturunkan, jadi memang melalui TPUKS kita gencar ya melakukan pembekalan, dan tahun ini dengan dukungan UNICEF bersama dengan pemerintah Aceh bergerak untuk menjangkau daya. Jadi memang aksi bergizi di daya tahun ini. Aktivitas fisik, ya aktivitas fisik juga termasuk di dalamnya. Sedangkan untuk yang sekolah SD atau anak usia sekolah ini, kita mulai dengan pembekalan guru untuk bisa memastikan adanya edukasi terkait pencegahan obesitas di tingkat anak sekolah. Tapi sebenarnya pencegahan ini lebih banyak nanti ngomongin soal selain aktivitas fisik, tentunya juga berkaitan dengan ini ya, memilih jajanan ya, jajan sehat ya, jajanan dan makanan sehat. Karena memang akses kepada makanan yang tidak sehat ini semakin luas, dan ini perlu kontrol tersendiri dan perubahan perilaku. Oke, berarti tadi sangat menarik nih untuk program aksi bergizi dan GSS tadi, karena salah satu komponen di dalam aksi bergizi itu adalah aktivitas fisik. Yang memang udah sangat gencar ya, dan harus kita lakukan sebenarnya untuk pencegahan obesitas, dan baru tahun ini menyasar ke anak usia SD, sekolah, gitu betul. ya. Berarti memang obesitas ini betul-betul harus dicegah sedini mungkin. Nah, dari Dispora sendiri nih Bu Sarah, adakah program-program yang sudah dilakukan gitu untuk terkait dengan pencegahan obesitas dan mendukung aktivitas fisik? Ya. Baik, kami pemerintah Kota Banda Aceh dan Hal Dispora Kota Banda Aceh, selama ini yang terus kita laksanakan itu adalah pelaksanaan Car Free Day ya. Car Free Day. Berolahraga dengan gembira gitu. Jadi itu itu adalah aktivitas fisik yang mungkin sangat baik ya, karena mungkin aktivitas fisik terus gembira nih bersama keluarga, betul. gitu. Jadi belum lagi itu pukul 7 pagi di bawah sinar matahari yang baru terbit, itu kan sangat sehat gitu. Jadi di sana kita banyak ya adakan kegiatan yang mungkin tidak hanya kita memfasilitasi boleh siapa saja yang mau isi acara, yang terutama itu harus ada senam, mau lansia, mau anak-anak, bahkan perlombaan anak-anak juga banyak di sana. Itu juga aktivitas fisik yang sangat mendukung ada satu ruang dan waktu bagi masyarakat Kota Banda Aceh itu sehat. Betul. Lokasinya di mana Bu kalau boleh tahu? Lokasinya seputaran Simpang 5 itu dokter. Jadi memang jalanan ditutup, itu saja sudah aktivitas fisik ya. Kita harus jalan jauh
kan bebas kendaraan, udah Iya. bebas kendaraan jalan dari jam 7 pukul 7 pagi. Oke. Nah, jadi dengan segala keterbatasan kita tetap Kadispora bersama dengan jajaran tetap bagaimana Car Free Day itu harus dilaksanakan setiap minggu. Begitu Mbak Tisna. Oke, berarti tadi dari Dispora sendiri sudah melakukan program gitu untuk usaha pencegahan obesitas ini sendiri gitu. Bagaimana dengan sosialisasi Bu gitu untuk pencegahan obesitas sendiri? Apakah sudah pernah dilakukan atau memang langsung di Car Free Day juga dilakukan edukasi atau sosialisasi? Ya, secara tidak langsung sosialisasi itu sudah dilakukan karena dalam Car Free Day itu kan dihadirkan beberapa lembaga Betul, yang betul. dengan pemeriksaan kesehatan, juga Betul. ada menghadirkan dokter gizi. Iya. Jadi kita sudah mengupayakan, gitu kan. Jadi terkait dengan aktivitas fisik ini juga kita pun menyarankan bahwa aktivitas fisik ini kalau harus diupayakan sejak dini, gitu. Jadi terkait dengan kami dari Dinas Pemuda Olahraga, kan yang kita latih, yang kita bimbing, yang kita bina itu adalah pemuda. Betul. Tentunya pemuda itu kan tidak lahir langsung dari pemuda. Betul, betul. Tentu pemuda itu dari anak-anak. Iya, betul. Tapi bagaimana kita mendapatkan pemuda yang berkualitas kalau anak-anak ini sudah obesitas duluan? Betul, Gitu. betul. Jadi ini perlu suatu upaya yang kolaborasi lah. Betul, Ya, betul. seperti visi dari Wali Kota Banda Aceh, ya, kita berkolaborasi bagaimana kita mengupayakan masyarakat kita ini sehat dari sedini mungkin aktivitas fisik ini dilakukan. Mungkin tadi permasalahannya mungkin lebih kepada edukasi makanan dan jajanan. Jajanan, betul. Itu mungkin kekhawatiran karena itu terjadinya di sekolah gitu. Betul. Tapi kita orang tua, masyarakat kan juga bisa intervensi. Betul. Di sekolah ada komite sekolah. Oh, betul. Bagus sekali. Kita sarankan Betul. oleh di jajanan yang sehat. Betul. Orang tua juga harus diedukasi anak-anak lebih bagus membawa bekal. Betul, betul. Aktivitas fisik sendiri itu juga dari keluarga juga harus diupayakan ya, Dok. Betul, betul. Soalnya sekarang mungkin pergeseran zaman ya. Iya. Kalau dulu orang tua aja pulang dari kantor tuh bisa berkebun dulu. Betul. Bukan rumah sendiri, tapi kan sekarang sudah bergeser. Iya. Nah, kadang repot anak-anak lebih banyak dengan gadget. Itulah yang salah satu membuat gaya hidup sedentary. Iya, betul. Hanya malas melakukan aktivitas fisik. Jadi ini orang tua dulu yang perlu diedukasi supaya kita bisa sedari dini kita bisa membiasakan aktivitas fisik dari anak dan akhirnya menciptakan pemuda yang memang siap untuk kita banggakan ya. Kita bina, kita bimbing untuk lebih baik lagi itu. Nah, saya kira gitu, Dokter. Mantap sekali. Sangat menarik nih teman-teman bahwa kita itu harus dari sedini mungkin untuk pencegahan obesitas itu sendiri. Nah, mungkin Nisa ingin tanya nih ke Dokter Tasya. Tadi kan Ibu Sarah ada menyinggung terkait dengan edukasi jajan ya, jajan sehat. Terus bagaimana nih Dokter cara pencegahannya untuk obesitas pada anak-anak sendiri? Tadi kan sempat disinggung itu harus dari sedini mungkin gitu. Iya, jadi memang kalau anak itu kan sebenarnya terbagi menjadi beberapa kelompok usia ya. Ini cerita anak dulu nih. Jadi ada baduta. Jadi baru lahir kan kita bilangnya baduta ya, di periode 1000 hari pertama kehidupan sampai 2 tahun tuh baduta, di mana makanan pertamanya mulai dari ASI, kemudian MPASI sampai di usia baduta. Habis itu masuk balita. Nah, dari balita ini udah mulai nih makanan keluarga
juga ya, kemudian jajan udah mulai. Nah, ini periode yang sangat kritikal. Kalau tadi Baduta full kontrolnya sama orang tua, berarti orang tua harus paham dulu. Nah, tapi kalau untuk sudah usia balita, ini kembali lagi udah mulai kenal makanan keluarga. Di sini mulai kebiasaan-kebiasaan awal dari makan itu terbentuk. Jadi kalau dari kecil tidak dikasih sayur dan buah, maka akan sampai besar tidak akan suka sayur dan buah. Itu contohnya gitu ya. Nah, misalnya kalau dari kecil lebih banyak ditinggal dengan gadget, maka mungkin nanti akan mengadopsi gaya hidup sedentary seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Sarah. Nah, jadi memang peran orang tua di periode 5, orang tua dan pengasuh ya, pengasuh lainnya, ini sangat penting. Nah, di sini juga kita bisa mulai lihat anak sudah mulai masuk ke sistem pendidikan. Mungkin usia 3 tahun ada juga yang sudah mulai di TPA, di PAUD ya. Nah, habis itu masuk SD. Berarti kan sudah mulai pindah nih, sistemnya makin besar. Jadi bukan hanya orang tua dan pengasuh, tapi sistem pendidikan di tahun-tahun pertama anak itu menghabiskan mungkin sepertiga hidup ya, gitu ya. 6-8 jam per hari misalnya itu di sekolah dan bermain misalnya. Nah, ini berarti akses dari anak untuk memperoleh makanan dan aktivitas fisik ini kan juga tergantung dari lingkungan pendidikannya gitu. Jadi memang di sekolah ini menjadi salah satu platform strategis untuk bisa yang tadi itu Ibu Sarah bilang, misalnya kontrol kantin itu perlu gitu ya. Kemudian balik lagi sekarang lepas dari SD anak masuk usia remaja. Di mana anak akan lebih mendengar sahabat, teman dibanding misalnya yang lain gitu ya. Jadi memang kita penguatannya harus di peer edukasi gitu. Nah, kita nggak bisa kontrol industri secara terlalu luas ya. Ada satu yang kita masih bisa upayakan misalnya terkait dengan cukai minuman berpemanis. Karena kalau melihat data sebelumnya tadi, pemanfaatan atau konsumsi minuman berpemanis itu sangat tinggi. 1 dari 2 orang ya di seluruh kelompok usia. Nah, mungkin ini yang bisa kita lakukan ke depan untuk sedikit meredam laju dari konsumsi minuman berpemanis, termasuk untuk remaja. Dan yang terakhir, kalau sudah dewasa, kembali lagi mungkin konten-konten di sosial media, karena sebagian besar waktu orang dewasa yang bekerja, selain bekerja mereka juga bergaul, bersosialisasi, termasuk di sosmed ya. Nah, sosmed ini juga menjadi peluang besar untuk bagaimana konten yang dilihat lebih bisa lebih sering terkait gaya hidup sehat gitu. Ini saya kira strategi yang baik untuk mencegah kelebihan berat badan dan obesitas. Terima kasih. Boleh saya udah tambahan sedikit? Silakan Bu Sarah. Mungkin terkait dengan Dokter Tasya tadi mengatakan kalau misalnya dari kecil sudah tidak dibiasakan makan sayur dan buah, ya pasti dari kebesarannya juga begitu. Maka itu kita memang membiasakan suatu kebiasaan yang baik dan aktif itu memang tidak mudah. Betul. Tapi memang lebih baik kita dari awal itu untuk kebiasaan itu harus dipaksa gitu. Lama-lama menjadi sudah terbiasa menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Saat menjadi kebutuhan, nggak payah disuruh mau Betul. nggak olahraga, nggak enak badan, Betul. nggak Gak enak badan. Jadi itu cara paling efektif itu membuat kebiasaan yang positif dan aktif itu ya dari usia dini itu karena itu ya. Perkenalkan ya secara terus menerus. Saya kira itu. Makasih Bu Sarah. Berarti untuk itu kita harus membangun dulu ya kebiasaan positifnya, dan untuk kalau anak-anak itu emang harus dipaksa dulu gitu ya untuk bisa terus terbawa sampai dia dewasa nanti. Iya, mungkin jangan lelah memperkenalkan kali ya. Jadi orang tuanya juga harus hobi dulu gitu kan. Kayak salah satu yang paling misalnya mempengaruhi kebiasaan makan anak adalah waktu makan bersama keluarga. Nah, ini penting banget nih untuk kalau mau anak suka makan buah dan sayur, dia harus
lihat orang tuanya memang makan buah dan sayur gitu. Anak-anak itu Mm-mm. mencontoh ya apa Iya. yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Dan kalau misalnya pun harus jajan, jadi orang tuanya bilang ini lebih gulanya lebih sedikit, ini lebih kurang manis, gitu. Kadang-kadang kita harus juga memperkenalkan jargon-jargon sederhana, misalnya untuk lebih meredam kebiasaan minuman berpemanis ini. Kalau kami di UNICEF bersama pemerintah saat ini lagi kampanye, kamu sudah manis, nggak perlu yang manis gitu. Gimana nih jargonnya dokter? Mungkin kita bisa sama-sama untuk Iya, jargonnya tuh kamu sudah manis, nggak perlu yang manis gitu. jadi kamu sudah manis, tidak perlu yang Iya, manis. iya, Nah, gitu. terus untuk yang kalau selain itu ada nggak jargon lain, Dok? Tentunya sebenarnya bukan jargon ya, lebih ke orang tua itu harus benar-benar tahu ini bekal seumur hidup ya, baik yang masih remaja maupun yang nanti jadi orang tua kan, calon pengantin dan terutama keluarga muda yang mau punya anak, bekali diri dengan cara baca label. Nah ini silakan nih Mbak Nisa, kayaknya ada di belakang nih kita lihat. Teman-teman nih, tadi Dokter Tasya sudah menyinggung cara baca label nih, yang tadi kebiasaannya kita konsumsi 1 sampai 2 ya, mengkonsumsi minuman yang manis Iya, gitu. Nah, jadi mungkin kalau udah tahu tentang membaca informasi nilai gizi jadi berkurang nih dokter. betul, Ya, bisa Bu dikontrol. Sarah juga mungkin kita jadi kurang nih untuk konsumsi minuman manis ketika pingin beli minuman kita lihat, wah gulanya ternyata tinggi. Tinggi. Nah, teman-teman mungkin kita bisa lihat di sini cara membaca informasi nilai gizi ya. Nah, di sini ada serving. Kita perlu perhatikan dulu servingnya berapa. Di sini ditulisnya 2, berarti ini bisa kita makan untuk 2 kali dan tidak dianjurkan gitu untuk sekali makan. Nah, kita lihat lagi nih untuk informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi yang tertera di sini hanya untuk 1 kali serving, teman-teman. Sedangkan di sini tadi ada 2 kali serving. Berarti kita kalikan lemak total 3 dikali 2 jadinya 6. Jadi jangan terkecoh nih ya dengan informasi nilai gizi yang tertera. Lihat dulu servingnya berapa, karena ada sebagian produk kemasan nih, servingnya itu ada sampai 7, dokter. 7 sajian ya. 7 sajian. Betul. Jadi kadang-kadang kita lupa nih mengalihkannya. Kita terkecoh, oh cuma 3 gram gitu. Iya. Padahal kita lupa Harus sekali. mengalihkannya gitu. Iya. Sedangkan kita tahu bahwa yang dianjurkan untuk konsumsi gula per hari itu minimalnya 50 gram atau 4 sendok makan. Cuma 4 Iya, sendok. cuman 4 sendok makan per hari itu minimal. Maksimal. Maaf, salah, maksimal. Dan untuk garam itu 1 sendok teh. Dan untuk lemak ini 67 gram atau 5 sendok makan. Itu maksimal ya teman-teman, bukan minimal. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ketika kita membeli kemasan atau ingin makan sesuatu, lihatlah label informasi nilai gizi selain melihat tanggal kadaluarsanya gitu. Nah, itu penting banget ya. Penting banget. Iya. Dan kalau udah hilaf, kan kadang-kadang ada kehilafan dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau udah hilaf tuh jangan lupa dibakar lewat si aktivitas fisik. Nah, Iya. kita bayangkan ketika kita minum minuman kemasan, itu udah misalnya 25 gram untuk sekali minum. Belum lagi nanti kita makan pagi, makan siang, Betul, makan betul. gitu ya. Dari kita akan mendapat asupan-asupan dari makanan lain. Itu aja udah berlebih yang nantinya akan terjadi obesitas kalau kita Betul. tidak barengin dengan aktivitas fisik. Oke, berarti kita harus berkolaborasi bersama Betul. ya untuk mengatasi obesitas ini, terutama di Aceh gitu. Jadi kita tidak bisa bergerak sendirian nih teman-teman untuk pencegahan obesitas. Nah, dari kedua narasumber kita ini tadi udah banyak banget insight yang Nisa dapat nih tentang obesitas, aktivitas fisik, dan lain-lain. Berarti memang kita itu harus melakukan aktivitas fisik itu
secara menyenangkan gitu ya, dari yang awalnya terpaksa sampai akhirnya menjadi hobi, karena aktivitas fisik ini katanya juga bisa menghilangkan stres ya. Betul, betul. Menghilangkan stres dan buat kita jadi lebih sehat, happy, mental kita juga jadi lebih terjaga gitu ya. Nah, mungkin nggak terasa nih ya udah 30 menit nih, karena kita udah sharing-sharing jadi lupa waktu akhirnya ya, karena terlalu asik. Betul. Mungkin Nisa ingin minta nih sedikit closing statement gitu dari mungkin dari Bu Sarah dulu untuk pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik nih yang lagi dengar tentang pencegahan obesitas ini sendiri. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi yang paling berharga itu adalah sebenarnya kesehatan ya. Jadi mari kita jaga tubuh kita ini jangan terlalu berat bekerja itu. Betul. Jadi mari kita edukasi diri kita, edukasi keluarga kita agar kita punya kecerdasan dalam memilih apa yang kita pakai, apa yang kita makan untuk kita dan keluarga kita. Betul. Dan tentunya seperti saya katakan tadi, mari kita siapkan anak-anak kita semua menjadi pemuda-pemuda yang hebat di ke depan, supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih sehat dan kuat. Betul. Jangan sampai masa kecil sudah penuh dengan penyakit. Betul. Mungkin itu saja pesan saya. Baik sekali, mungkin dari Dr. Tasya. Makasih Mbak Nisa, melanjutkan tadi Bu Sarah. Kita kan punya target pembangunan ya, yaitu menuju generasi emas 2045. Nah, ini tentunya termasuk generasi Aceh ya. Dan ingat tadi ketika kita punya masalah dengan kesehatan, yang menjadi korban utama itu adalah keluarga kita. Selain kita sendiri tentunya. Dan ada banyak sekali kehidupan di usia dewasa yang menjadi kualitasnya mungkin akan terganggu, yaitu misalnya produktivitas, kemudian salah satunya juga adalah risiko untuk tentunya takut bilangnya, tapi nggak apa-apa ya, mati muda gitu ya. Takut ya, tapi memang itu kenyataannya ya. Nah, ini adalah upaya bersama dan harapan kami dengan lintas sektor bergabung bersama, program pencegahan obesitas dan kelebihan berat badan dan obesitas ini bisa terjadi di semua sistem, baik sistem kemasyarakatan, sistem pendidikan, dan juga terutama sistem kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita itu memang aktivitas fisik ini sangat penting dan misal dari kita untuk kita juga. Betul. Ya akhirnya. Dan dari keluarga lah gitu ya, kita mulai dan dari sedini mungkin untuk pencegahan obesitas ini sendiri. Nah, teman-teman sekalian, berakhirlah acara podcast kita pada hari ini. Mungkin saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir di sini dan sharing-sharing bersama kita semua. Mungkin itu saja teman-teman untuk podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.